Selamat siang adik-adik mahasiswa. Siang, Ibu. Hari ini merupakan pertemuan pertama untuk kita pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Saya harap adik-adik kita akan ada dalam kontrak perkuliahan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu, bagaimana? Saya Ana dari PT XYZ. Oh ya. Saya dengar-dengar Ibu yang namanya Ibu Titin ya? Iya. Ya, Ibu Titin, saya ini lagi mau menawarkan proyek kepada Ibu. Besok jam 8 pagi kita ada meeting. Gitu, dengan anggarannya sekitar 250 juta. Bagaimana Ibu? Oh, Ibu, untuk sekarang ini dan besok saya masih ada dalam jadwal perkuliahan dan mungkin kita bisa berdiskusi di lain waktu dan kesempatan. Oh iya, mungkin nanti saya akan minta kontak Ibu ya. Oh iya, Ya. Ibu. Dari sikap loyalitas yang ditunjukkan Ibu Titin tadi, patutlah kita teladani. Karena meskipun ditawari proyek besar, namun tidak membuat Ibu Titin ragu untuk menolak dan tetap konsisten pada tanggung jawabnya sebagai seorang abdi negara. Berikut merupakan gambaran kolaboratif. Kolaboratif bukan hanya berbicara tentang membangun kerjasama di antara sesama ASN, namun dapat juga membangun kerjasama yang baik dengan semua pihak. Ya, jadi kita sekarang berkumpul untuk membicarakan tentang pengabdian ya. Jadi bulan depan itu rencananya kita mau mengadakan pengabdian di Maluku Barat Daya. Jadi menurut Ibu Imas sama Ibu Titin kira-kira nanti ke sana kita mau menyasar desa apa, terus UMKM apa mungkin karena sudah pengalaman di sana sebelumnya kan? Gimana? Ya Bu, baik. Kebetulan saya juga di sana kan di Kota Tiapur tepatnya toh. Kalau di Kota Tiapur itu MBD itu terkenal dengan kain tenunnya. Di mana lokasinya? Di Desa Warwaru. Ya, di sana. Ada kelompok kain tenun di situ. Gimana kalau kita buatnya di situ aja Bu? Oke, boleh. Menurut yang lain gimana? Bagaimana dengan komandan dan narasumber? Apa sudah ada? Kalau menurut saya kebaiknya karena ini kan kegiatannya di MBD, kita melibatkan aja instansi-instansi yang di sana kita lakukan kerjasama, biar mereka aja menjadi narasumber. Mungkin saya bisa kasih masukan teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu sebaiknya kita juga manfaatkan kita punya mahasiswa yang berasal dari sana. Ya kan, misalnya kita ini kan pendatang baru semuanya nih ke sana nih. Nah mungkin kita juga butuh arahan mereka untuk bisa menunjukkan lokasi-lokasi tertentu atau mungkin sasaran-sasaran yang lebih efektif supaya kita memang pengabdian kita itu tepat sasaran. Itu saja yang bisa saya kasih sampaikan untuk pertemuan kita. Mungkin ada lagi yang lain, Mas. Itu dia bagus. Jadi kita kumpulkan semua dulu apa yang perlu dibahas dan juga perlu dipersiapkan. Nanti kita sama-sama mencarinya. Ini harus Anda siapkan dan harus Anda pelajari, ya kan, supaya kedepannya adik-adik bisa lebih paham tentang materi yang kita diskusikan hari ini, ya kan. Selain itu mungkin ada ya karena sudah berhubung jam sholat bagi teman-teman yang harus melakukan ibadah, mungkin di antara adik-adik yang mau sholat silakan saya persilakan. Ya silakan. Ya baik, jadi ya, berhubung dua teman kalian lagi sholat, saya lanjutkan saja materinya ya. Jadi jangan lupa hal ini menjadi penting lagi, saya kembalikan, saya ingat. Cuplikan tadi merupakan contoh perilaku harmonis dosen kepada para mahasiswanya. Bukan saja melayani, tetapi menghargai setiap perbedaan yang ada. Kompeten bukan hanya dicanangkan pada orang-orang yang sudah memiliki gelar guru besar, namun dikatakan kompeten adalah orang atau ASN yang terus belajar meskipun berulang-ulang. Gambaran berikut menceritakan tentang realita yang dijalani para dosen di tiap harinya, yang selalu belajar sebelum mengajar,
yang selalu mereview bahan ajar sebelum disajikan bagi mahasiswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Kita akan memasuki pelajaran pertemuan ketiga, membahas tentang istilah definisi sumber-sumber hukumnya. Ini PPT-nya melampirkan, bisa terlihat? Sudah, Bu. Baik. Kita memasuki istilah hukum tata negara adalah Belanda mendefinisikan pada umumnya memakai istilah stadrecht yang dibagi menjadi stadrecht in Rumegin dalam artian luas dan stadrecht in Enregin dalam artian sempit. Lalu kemudian Inggris mengatakan istilah hukum tata negara pada umumnya memakai istilah constitutional law. Ini bisa kita lihat sampai bawah. Pengertian hukum tata negara bisa dilihat pada layar laptopnya. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Berdasarkan cuplikan tadi, kita dapat belajar tentang inovasi yang dibuat dosen dalam belajar mengajar. Tidak hanya bertatap muka secara monoton, tetapi juga menggunakan fasilitas digital e-learning seperti Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan sejenisnya.